Apa kabarnya hari ini? Baik. Berarti masuk semua ya sekolahnya ya? Masuk. Nggak ada yang nggak sekolah? Nggak ada. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan ya. Oke, Farhan, silakan pimpin doanya dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang pernah kita pelajari minggu lalu apa? Jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai jenis-jenis pekerjaan itu. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar ya. Oke, sebelum ke jenis-jenisnya dulu, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa itu bekerja? Apa bekerja? Adalah orang yang, iya betul sekali, orang yang berusaha atau orang yang melakukan untuk mendapatkan penghasilan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Apa kebutuhan yang harus dipenuhi? Yaitu ya untuk makan ya, untuk sekolah ya, untuk kesehatan. Jadi kalau berobat kita butuh uang ya. Nah, uang itu ialah yang dihasilkan dari kita bekerja dulu. Kalau nggak bekerja kita nggak dapat uang ya. Perlu kalian ketahui ya, ada 4 jenis-jenis pekerjaan ya. Ada 4 jenis-jenis pekerjaan. Kita sebutkan dulu 4 itu apa? Kegiatan ekonomi agraris, kemudian kegiatan ekonomi pertambangan, yang ketiga kegiatan ekonomi perindustrian, yang keempat kegiatan ekonomi perdagangan ya. Oke. Apa itu kegiatan ekonomi agraris? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alam, hewan, tumbuhan ya. Contohnya apa? Contoh kegiatan ekonominya yaitu Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan pertanian, pertumbuhan, peternakan, perikanan, dan perjualan. Untuk hasil kegiatan ekonomi agraris berupa bahan pangan seperti padi, sayur, mayur, daging, susu, telur, ikan, kayu, dan ikan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Riza. Oke, dan Riza menyebutkan pengertian ekonomi agraris, kemudian disebutkannya pula contoh ya. Jadi contoh yang disebutkan Khadijah tadi bahwa contoh kegiatan ekonomi itu berupa bahan pangan yaitu sayur, mayur ya, kemudian telur, ikan, daging, kayu, dan rotan ya. Contoh pekerjaannya apa? Yaitu petani dan nelayan. Kemudian apa lagi? Peternakan. Oke, bagus sekali ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi pertambangan. Apa itu? Ada yang bisa? Pengertian kegiatan ekonomi pertambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan bahan galian atau bahan tambang ya. Contohnya apa? Ya, pertambangan batu bara, kemudian pertambangan emas, kemudian minyak bumi ya. Bagus sekali, berarti sudah tahu ya kegiatan ekonomi pertambangan itu dengan contohnya, yaitu contoh kegiatan
Ekonomi pertambangan itu pertambangan emas, kemudian batu bara dan minyak bumi ya. Yang selanjutnya nih, kegiatan ekonomi perindustrian ya adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Tahu barang setengah jadi itu apa? Oke, bagus sekali ya. Jadi yang disebutkan oleh Zidan tadi, barang setengah jadi ialah ini Bu, barang yang masih akan diolah lebih lanjut, masih akan diolah ya, jadi masih diproses. Tapi kalau barang jadi itu barang yang sudah hasil olahan, yang sudah jadi, namanya juga barang jadi ya. Kita lihat ke contoh sini. Ini apa nih? Gambar ini. Bibi ini sedang apa? Apa? Membuat keranjang ya. Itu disebut dengan apa? Membuat kerajinan ya. Oke, betul sekali, membuat kerajinan yang menghasilkan barang ya, menghasilkan barang. Nah, ini disebut juga dengan contoh kegiatan ekonomi perindustrian ya, yang menghasilkan barang ya. Selanjutnya ini gambar apa? Peternak ya, peternak sapi ya. Itu juga menghasilkan barang atau produk. Apa yang dihasilkan produknya? Betul sekali, susu dan daging ya. Oke, suka daging sapi? Suka ya. Oke, next. Nah ini kedua ini disebut dengan contoh kegiatan ekonomi perindustrian yang menghasilkan produk atau barang. Yang ketiga ini gambar apa? Barbershop ya, barbershop itu namanya, atau tempat cukur rambut ya, tempat memotong rambut ya. Itu termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Oke, jasa ya. Jasanya apa? Menggunting rambut, betul sekali, menggunting rambut agar rambutnya menjadi pendek terutama dan menjadi rapi ya. Kalau rambutnya gondrong, panjang, nggak pakai minyak rambut, rapi atau enggak? Nggak rapi ya. Nah justru itu jika rambutnya panjang, pergi ke tempat potong rambut, bukan ke tempat sapi ya. Oke, nah itu hanya contoh dari kedua kegiatan ekonomi perindustrian. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi perdagangan. Apa itu? Adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses jual beli barang dan produsen ke konsumen oleh Indonesia pada dia barang pedagang yaitu pedagang yang memiliki tempat usaha yang tetap, contohnya pedagang di toko atau pasar. Oke, cukup bagus sekali dia menyebutkan soal pengertian dari kegiatan ekonomi perdagangan dan contohnya. Perlu diketahui yaitu kegiatan ekonomi perdagangan yaitu proses jual beli barang dari produsen. Produsen itu orang yang mengekspor ya, yang ekspor ke konsumen. Konsumen itu orang yang membelinya ya, konsum. Tadi disebutkan juga oleh Liza lagi ya, Kaniza ini, oke bagus Kaniza, bahwa menurut tempat usahanya kegiatan ekonomi perdagangan ini menjadi 3. Yang pertama pedagang tetap, yaitu orang yang memiliki tempat usaha yang tetap. Contohnya apa? Ya betul, pedagang toko di pasar ya, atau pedagang toko ya, itu yang memiliki tempat usaha tetap, tidak berpindah-pindah, namanya tetap ya. Yang kedua apa? Oke, pedagang yang tidak
tetap, yaitu orang yang memiliki usaha yang tidak menetap. Berarti dia pindah-pindah nih tempatnya, pindah-pindah, enggak di tempat itu saja ya, bisa di tempat sana, bisa di tempat sini ya. Biasanya kita temukan di pedagang kaki lima tuh, ya, pedagang kaki lima di ember-emberan itu, ataupun di trotoar jalan. Nah, itulah yang disebut dengan pedagang yang tidak tetap, ya. Yang terakhir pedagang asongan. Apa pedagang asongan itu apa? Apa? Pedagang yang berjualan dengan cara berkeliling. Betul sekali. Pedagang yang dengan cara berjualan berkeliling. Bisa kita temui di dalam mobil ya. Jalan-jalan itu biasanya itu disebut dengan pedagang asongan. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa bekerja itu adalah orang yang berusaha mendapatkan penghasilan. Penghasilan apa? Untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Biaya untuk makan, terus sekolah, terus kesehatan, betul sekali ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas juga 4 jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, kegiatan ekonomi agraris, kedua kegiatan ekonomi pertambangan, dan yang ketiga kegiatan ekonomi perindustrian, keempat Kegiatan ekonomi perdagangan. Oke, betul sekali ya. Oke, itulah tadi materi yang sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Nanti untuk penugasan Ibu akan memberikan berupa lembar kerja ya, kerja yang harus kalian selesaikan ya. Oke, sampai di materi jenis-jenis pekerjaan dan beserta pengertiannya ya. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, pertemuan selanjutnya kita akan membahas di tema 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.